Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Lesena Putri. Di video kali kita akan membahas tentang static routing. Kita masuk ke pembelajaran yang baru ya, seputar tentang Cisco routing. Nah, di sini terdapat pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama yaitu adalah teori routing protokol, kedua pengenalan static routing dan lain-lain. Nah, pada teori routing protokol di sini kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router ya, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut dikirim. Nah, intinya adalah routing ini itu menentukan jalur terbaik ya. Nah, misalnya di sini ada PC 1, PC A ya. Oke. Di sini PC B. Nah, misal di PC A berada di Bandung dan PC B berada di Jakarta. Oke, nah routing ini berfungsi untuk menentukan jalur terbaik ya yang akan kita lewati. Misal di sini ada router A, di sini router B, di sini router C. Nah, ini A ya, ini B dan C. Nah, ini terhubung. Misalnya di sini terhubung antara router A dan router B dan router C. Kemudian router terhubung ke PC A dan router C terhubung ke PC B. Nah, gini teman-teman, misalkan di mana router A ini mengarah ke Pangalengan. Nah, misalkan kalau router B ini mengarah ke Bandung, router B mengarah ke Bandung, dan yang terakhir router C mengarah ke Jakarta. Nah, lalu ketika kita memiliki paket yang akan dikirimkan ke Jakarta, apakah kita harus melalui Pangalengan? Sebetulnya bisa saja sih lewat Pangalengan, tapi mungkin nanti bakalan muternya jauh banget. Jadi muternya harus melewati beberapa kota untuk sampai ke Jakarta. Tapi kita memiliki jalur yang lebih dekat ke Jakarta, yaitu melalui router C. Jadi kita hanya memiliki jalur tercepat melalui router C. Nah, routing ini dialah yang mengambil keputusan tentang jalur terbaik jadi yang mengambil keputusan jalur terbaik yang mana nih yang bisa saya gunakan untuk mengirimkan paket agar paket dikirimkan secara cepat dan efisien. Nah, lalu logikanya aja sih pastinya kita akan mengambil jalur yang ini ya, karena lebih dekat dan lebih cepat. Nah, tapi bisa saja ke Pangalengan, tetapi itu jauh banget ya agar bisa sampai ke Jakarta. Nah, mungkin saja untuk pengertian routing. Kita lanjut. Untuk goals routing itu tujuan dari routing. Nah, tujuan dari routing itu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua itu menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Nah, menentukan jalur tercepat paling efisien. Oke. Nah, yang ketiga itu menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Misal di sini misal router C-nya itu ada gangguan, jadi gimana dong? Nah, kita bisa pakai jalur alternatif tadi. Lalu router A melalui router A ya. Lalu yang terakhir adalah menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan route jika jalur utama terputus. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 3 router nih, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan jalur ke Jakarta, jalur utamanya mati, yaitu router C ini. Nah, misal mati ya, otomatis akan berpindah ke jalur A gitu ya, yang terakhir. Jadi bisa ini dinamakan alternatif ya, rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, kemudian yang terakhir
ada protokol routing. Nah, pada protokol routing di sini ada terbagi menjadi tiga, yaitu static routing. Nah, static routing itu dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap route ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu per satu. Nah, intinya pada static routing itu dikonfigurasi secara manual, jadi dimasukkan satu per satu. Nah, kalau bayangin aja ya, misal di sini adalah konfigurasi protokol routing yang dikonfigurasikan secara manual satu per satu. Nggak kebayang ya, kalau misalkan nanti kita memiliki 10 router aja, kayaknya kita bakal capek kalau konfigurasinya secara manual, yaitu satu per satu ya. Nah, yang kedua ada protokol dynamic routing, yaitu kebalikan dari static routing, yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, kita akan bahas lagi lebih detail mengenai static routing dan dynamic routing itu seperti apa. Tapi di sini kita pengenalan saja. Dan yang terakhir ada default routing. Default routing itu adalah sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki route spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, default routing itu biasanya kayak kita tuh tidak memiliki route yang spesifik atau alamat yang spesifik. Nah, default routing ini IP address-nya yaitu 0.0.0. Jadi kalau misalkan nanti ada yang konfigurasi 0.0.0 itu enggak salah ya teman-teman, tapi itu merupakan default routing, dimana ketika kita tidak memiliki route spesifik untuk diarahkan ke dalam suatu alamat tujuan. Jadi defaultnya adalah 0.0.0. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita bahas lebih spesifik, yaitu mengenai static routing terlebih dahulu ya. Seperti yang kita ketahui pada intinya, static routing itu static itu dikonfigurasi secara manual ya teman-teman. Kalau dynamic itu secara otomatis, dan yang terakhir default routing itu default ya, jadi udah dari sananya 0.0.0 ya. Nah, mungkin cukup saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori routing protokol. Kita lanjut ke pengenalan static routing. Nah, pada static routing di sini kita akan membahas tentang mengenai static routing, di mana seperti yang kita sudah ketahui, static routing ini adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual atau menentukan dan memasukkan route ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti route yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang ya teman-teman. Jadi intinya adalah static routing ini adalah route yang kita konfigurasikan secara manual. Nah, kita akan konfigurasi ya di paket tracernya. Nah, di sini kita tambahkan saja misal router 29. Oke. Misal kita mempunyai 2 router dan 2 VC. Yang saling terhubung ya. Oke, nah misalkan kita ganti nama terlebih dahulu. Ini itu router 1. Kita beri nama agar tidak pusing ya teman-teman. Router 2. Misalnya ini PC-nya PC 1. Ini PC 2. Oke. Nah, misal di sini studi kasusnya adalah, misalkan di sini kita punya kelas ya, ruangan A dan ruangan B. Misalkan jangan ruangan deh, misalkan kita punya 2 sekolah ya teman-teman, karena router ini sifatnya global ya. Jadi sifatnya router ini adalah menggabungkan 2 jaringan berbeda. Biasanya kalau satu sekolah itu jaringannya masih sama ya. Jadi kita di sini analogikan di 2 jaringan sekolah. Ada sekolah A dan sekolah B. Ini merupakan satu sekolah yang sama namun jenjangnya berbeda. Misalnya ini SD, ini SMP. Nah, tapi karena kedua gedung ini masih dalam satu yayasan, masih dalam satu sekolah, nama sekolah yang sama, maka di sini diharuskan ini terhubung antara PC 1 dan PC 2 ya. Atau router 1 dan router 2. Nah, gimana caranya? Kita tidak bisa langsung asal menghubungkan saja ya teman-teman. Kalau biasanya kita jadi beda konfigurasinya dengan menghubungkan inter VLAN. Jadi kalau routing itu kita perlu menambahkan yang namanya IV
IP next hop ya, atau bisa disebut IP jalur. Nah, kita misalkan di sini kita tentukan dulu saja IP-nya. IP untuk PC itu adalah untuk PC yaitu 172 16 10.2/24. Nah, oke, seperti kita yang ketahui, ketika kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda, ketika kita konfigurasi IP address di sini, pasti harus ada yang namanya kita konfigurasi juga IP default gateway. IP di gateway ini dimana merupakan IP yang dikonfigurasi yang ada pada routernya sendiri ya. Nah, ini adalah 172.16.10.1. Nah, ini adalah default gateway-nya. Ini IP untuk PC-nya. Nah, kita kan konfigurasi dengan berbeda network ya. Nah, di sini pada router ada 2, IP-nya 162.18.10.1/30 biasanya. Oh, 1/4. Untuk PC-nya 162.18.10.2/24. Nah, tapi ketika kita sudah melakukan konfigurasi routing atau antar router, itu kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau biasa disebut juga dengan IP jalur. IP jalur ini untuk apa sih? Nah, coba kita ketik ya. Di sini IP jalurnya untuk router 1.10.1/30 misalnya. Nah, untuk sini kita 10.2/30 juga. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, kenapa di sini harus ada IP jalur atau IP next hop? Oke, jadi yang seperti sebutannya juga ya teman-teman, seperti sebutannya jalur. Jadi di sini adalah IP ibaratkan IP ini adalah sebuah jalan ya. Ketika kita memiliki alamat atau IP address 172.168.10.2 mengirimkan paket ke 162.18.30.2, bagaimana caranya? Nah, pasti kita di sini ketika kita ke kantor pos ingin mengirim paket, pasti di situ ada terjelas nama pengirimnya, lalu nama yang ditujunya siapa, dan yang terakhir ada yang namanya alamat atau jalan. Nah, kita sebut saja jalan supaya bisa membedakan alamat IP address dengan jalan. Jadi jalannya itu jalan mana ya? Ketika kita mau ping ke sini, dari sini ke sini, maka kita sesuai mana nih jalurnya yang mana. Jadi kita memilih yang mana jalurnya, jalannya apa. Kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin misalkan kita mau kirim paket dari SD ke SMP, paket dari Bandung ke Jakarta. Nah, pasti di situ ada alamat rinci ya teman-teman, atau ada jalannya. Misalkan jalan Babakan, Ciwidey, RT berapa, RW berapa. Nah, itu merupakan jalan yang biasanya diletakkan di pos itu supaya apa? Supaya tukang paketnya itu nggak salah jalan atau nggak salah jalur. Atau di sini nggak salah route ya, kalau di sini di rute yang ini. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, pada routing juga diperlukan jalan seperti itu dan disebutlah IP next hop atau IP jalur. Beda ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita konfigurasi routing, kita memiliki tiga IP atau 3 alamat. Yang pertama dia adalah gateway, yang dimana gateway ini menjadi pusat ketika IP dari jaringan luar ingin ping ke jaringan kita. Nah, pastikan kalau misalkan setiap PC itu memiliki IP yang berbeda, maka dari itu pusatnya itu ada di seperti kode pos. Kode posnya itu adalah IP gateway ini. Nah, harus setelah itu ada juga kita menyantumkan jalan alamatnya atau jalan yang ada. Jadi jalan dari destination atau IP address yang kita tuju. Di mana alamatnya itu di sini merupakan IP next hop atau IP jalur. Mungkin sampai sini teman-teman sudah paham ya. Jadi ketika kita moving dari sini ke sini, jadi dari PC 1 menanyakan ke router 1, apakah misalnya di sini, halo router, saya ingin mengirimkan sebuah paket ke alamat atau IP address 162.18.10.2. Jalannya yang mana ya? Nah, misal PC 1 berarti seperti itu ya. Nah, pasti harus lewat yang mana, route-nya yang mana. Nah, maka dari itu, kalau pada router itu untuk melihat data atau melihat sebuah data ya teman-teman. Tapi kalau pada router kita memiliki suatu data, suatu jalur atau rute IP route ya. Misal di sini kita buka di sini saja. Oke, di sini kita akan connect
Nah, untuk cara melihat ya itu yaitu dosa IP root. Nah, ini di sini kita bisa lihat itu adalah tabel routing. Kalau misalkan di dalam sebuah switch itu disebut dengan istilah ARP table, tapi kalau di dalam router itu adalah tabel routing. Di sini kenapa belum ada? Karena memang belum ada IP atau belum ada dikonfigurasi ya. Apapun di routernya belum ada dikonfigurasi di routernya. Singkatnya adalah pada PC 1 bertanya ke router melihat routing table atau IP root, lalu setelah itu dikirimkan ke router 2. Dari router 2 setelah itu lihat tabel routing juga atau show IP root ya. Nah, setelah itu baru dia diarahkan ke alamat yang dituju. Nah, seperti itu ya teman-teman. Keluar teman-teman sudah paham ya mengenai implementasi dari routing ini. Nah, kita akan coba mengkonfigurasi routing static di Cisco pakai tracer ini. Oke. Nah, kita akan mengimplementasi konfigurasi static routing. Kita akan konfigurasinya di sini. Nah, kita akan masuk ke router 1 ya. Nah, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu interface-nya ya, yaitu interface RAN G berapa gitu, G0 sampai G1. Kita mau shutdown. Oke, sudah. Lalu kita masukkan IP di interface G0, yaitu IP address-nya itu 172 ya. Titik 10.1.255.255.255.0. Oke, di interface G1 juga sama ya, mau dimasukkan IP address-nya. Nah, untuk di interface 1 itu melalui kebalik ya. Kebalik. Di interface 0 itu IP jalur interface ya. Jalur interface yang mengarah ke sini. Yaitu 10.10.10.255.255.255.0. Oke, tidak klik nggak pakai IP address. Oke, berarti kita masuk ke interface G1, masukkan IP. Nah, IP ini yang G1 kan ini, dan ini adalah IP-nya 172.16.1.1.255.255.0. Oke. Pada salah satu deadmask ya, ini seharusnya 252. Oke, sudah. Nah, beres ya. Kita konfigurasi router 2. Nah, interface no shutdown. Oke. Nah, kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.2 ya, atau IP jalurnya. Oke, di sini kita masuk ke interface G1, shutdown.
Oke, nah di sini masukkan IP address juga, yaitu 162 18.10.1 255 no. Oke, nah kemudian sekarang kita akan cek kabel routingnya. Harusnya itu sudah ada ya, kita sudah konfigurasi. Nah teman-teman bisa lihat di router 1, yaitu kita exit terlebih dahulu dengan masuk ke do show IP root. Oke, dia masuk ya. Nah misalkan di sini kita lihat aja kode-kode seperti ini. C ya, misalnya C itu berarti connected ya. Nah C ini connected, L itu di sini lokal, jadi ini adalah jaringan lokal. Nah kalau misalkan connected ini biasanya dia menggunakan IP network, jadi 10 di 10 ya. Nah di sini juga sama ya, kita lihat do show IP root. Nah kita akan menambahkan IP rootnya, yaitu dengan IP root 1, IP root dari ini 18.10.0 terus setelah itu kita akan menambahkan IP gateway-nya atau IP next hop-nya atau IP galurnya teman-teman, yaitu 10.10.2. Oke, kita cek lagi pada show. Nah static ini S itu static ya, berarti sudah terhubung lewat ini, lewat jalur ini ya, jalur router 2. Nah begitu juga di router 2 kita konfigurasi IP rootnya. IP rootnya itu 172 16.10.0 25.25.0 yang mengarah ke sini, jalurnya itu 10.10.1. Oke, nah jangan lupa di PC satunya kita tambahkan IP pada desktop, yaitu IP configuration. Kita masukkan IP-nya itu di sini, IP-nya 172.16.10.2, subnet mask-nya 255.0. Jangan lupa masukkan default gateway-nya 172.16.10.1. Nah ini ya default gateway-nya. Oke, kita lakukan juga di PC 2. IP-nya itu 16.2.18.10.2 255 dan IP gateway-nya 162.18.10.1. Oke. Nah kalau sudah, kita ping ya atau kirim paket. Nah di sini kita kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Oke, in progress. Kita klik in progress lagi. Nah successful ya, itu dia sudah berhasil. Jangan lupa kita ping juga di sini. Kita ke command prompt, lalu di sini kita ketikkan ping IP PC 2 162.18.10.2. Kita enter. Nah di sini dia berhasil ya teman-teman. Nah artinya kita sudah bisa klik konfigurasi routing di router, di kedua router ini ya, kita sudah bisa mengkonfigurasi routing. Nah mungkin cukup sekian pembahasan implementasi konfigurasi titik routing. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan membuat lagi 3 router ya. Jadi kita akan menambahkan routernya. Nah di sini kita tambahkan routernya. Kita jauh. Oke, kita masuk hubungkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan IP jalurnya teman-teman.
Oke, kita tambahkan IP jalurnya untuk ini, yaitu di sini kan 20.20.1/30. Nah, untuk di sini IP jalurnya 20.20.2/30. Nah, lalu kita tambahkan IP addressnya untuk router ini ya, dan PC-nya kita tambahkan IP-nya tuh 92.16.10.1/24. untuk PC-nya 192.16.22/24. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, kita ganti namanya. Ini router 3 agar tidak bingung ya teman-teman. Nah, kita masuk ke router 3. Di sini kita enakan IP konfigur terminal. Di sini kita masuk ke interface gig 0 shutdown. Kita lihat yang mana. Oke, berarti IP-nya IP address 192.10.1/255.255.0. Nah, oke, kita masuk ke interface gig 1 shutdown. Nah, kita masukkan IP addressnya, yaitu ini ya, jalurnya 20.20.2.55.25 Oke. Nah, oke, di sini sudah ya. Di sini kita konfigurasi di router 2 lagi, di router 2-nya. Router 2 interface /2. Nah, yang mengarah ke router 3 kita shutdown atau nyalakan. Oke, dia menyala. Nah, di sini kita masukkan IP addressnya yaitu 20.1.255.255.255.2. Oke, nah jangan lupa di PC-nya teman-teman. PC 3 kita ke desktop, ke IP konfigurasi, masukkan IP-nya 192.16.10.2 ya. Jangan lupa subnetnya. Oke, udah, dan default gateway-nya 192.6.1. Oke, dan kita coba ping dari PC 2 ke PC 3. Ini seharusnya tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di pihak juga masih valid ya teman-teman. Nah, karena kita belum mengkonfigurasi IP root-nya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, kita akan konfigurasi routing static dengan 3 router. Oke, kita langsung saja. Nah, misalkan kalau kita konfigurasi dengan 3 router, maka teman-teman berarti di sini kita harus memasukkan atau mendaftarkan terlebih dahulu IP dari 192.16.10 di router 1 dan router 2. Nah, untuk jalurnya bagaimana? Jalurnya tetap ya teman-teman. Nah, selain itu di untuk router 1 kita juga harus mendaftarkan IP jalur dari router kedua dan 3 ini ya. Router 2 dan 3 ini, karena apa? Karena di sini dia nanti tidak akan mengenal, tidak akan bisa sampai ke sini kalau dia tidak mengetahui IP jalur kedua dan juga IP alamatnya. Jadi di sini adalah kalau di router 1 ada 2 hal yang harus kita konfigurasi. Kita masuk saja. Enter, kita enable conf. Oke, nah di sini kita masukkan IP rootnya yaitu 20.20.20. Jalurnya 255.252 ke jalur sini ya teman-teman. 10.10.10.2 itu sama saja IP jalur router 1. Nah, kita juga masukkan IP root
Nah, selanjutnya kita memasukkan IP root dari IP address yang akan kita daftarkan, yaitu 111.10.10.0 ke IP gateway-nya, itu gateway-nya tetap ya 10.10.2. Oke, kita lakukan juga di router 2. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu. Kita show IP root. Nah, kita sudah mendaftarkan IP 20.20 ya. Kita lihat. Oke. Kita juga di router 2 lakukan hal yang sama. Masukkan IP root-nya. Untuk jalur ke router 3 192 116.10.0 ke jalur router 3. Nah, seperti ini kita enter. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan IP-nya, sama saja ya. Jadi sudah terdapat otomatis ya. Kita lihat. Nah, sudah ada ya 192 sudah ada. Nah, untuk di router 3 ada 3 ya. Kita konfigurasi IP root-nya di router 3 ada 3 yang harus kita masukkan, yaitu IP router 1 dan router 2 dan jalurnya ya. Kita masukkan IP root 162 18 ya, 10.0 ke jalur yang mana ya? Gateway-nya itu adalah 20.20.1. Itu tetangganya ya. Oke. Kita lihat to show IP root. Nah, di sini belum ada 10.10 ya. Belum ada jalur ke router 1. Nah, kita tambahkan IP root 10.10.10. Nah, 255 ke jalurnya yang sama ya, yaitu 20.20.1. Oke, lalu selanjutnya ini menggunakan jalur tetangganya ya, tetap ya. Oke, selanjutnya kita menambahkan 172 ya, IP dari PC satu. Kita tambahkan IP 172.16.10.0 dan jalurnya sama ya, itu ke tetangganya ini. Oke, lalu kita pilih paket ya teman-teman, dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita klik. Oke. Nah, dia sudah successful ya. Yang awalnya violet-nya itu awal-awal yang begitu ya. Awalnya perkenalan terlebih dahulu ya. Ada proses learning, nah baru nanti forwarding. Kita kirim paket lagi. Nah, sudah successful, berarti sudah berhasil. Jadi kita konfigurasi secara bertahap ya, dari router 1, router 2, router 3. Jadi kita tidak bisa melompat ya dari router 1 ke router 3, karena pada PC 1 mengirim paket ke PC 3 itu melalui jalur router 1, router 2, dan router 3. Jadi harus melewati satu persatu ya. Jadi tidak bisa melompat langsung ke sini atau langsung ke router 3. Harus melewati router 2 terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan konfigurasi routing statik dengan 3 router ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan menggunakan topologi 4 router ya. Sepertinya sama ya.
teman-teman sama seperti yang tadi, kita hanya menambahkan dan konfigurasi IP rootnya. Nah, di sini kita tambahkan. Kita agak jauh. Jangan lupa PC-nya. PC 4. Kita oke. Kita sambungkan. Oke, kita tambahkan juga IP jalurnya ya teman-teman. Untuk di sini IP jalurnya 30.30.1/30. Di sini 30.30.30.2/30. Oke. Nah, kita berikan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24. Untuk di sini untuk IP-nya oke, 192.168.1.2/24. Oke. Ini IP jalurnya. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, kita sudah menyiapkan topologinya. Nah, teman-teman bisa skip dulu untuk bisa kerjakan secara mandiri. Apakah teman-teman sudah bisa atau masih belum? Teman-teman bisa skip dulu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita tambahkan IP address atau jalurnya ya, IP jalurnya di router 3, router dan router 4. Router 3 dan router 4 ini masih shutdown ya, atau masih mati kabelnya. Langsung aja kita ke router 3, kita ke CLI, kita enter lalu enable config terminal, lalu kita masuk ke interface. Kita lihat di sininya interface apa yang mengarah ke router 4. Nah, ini adalah interface gig 2 ya. Langsung aja kita masuk ke interface G2, kita nyalakan shutdown dan kita masukkan IP jalurnya, IP address 30.30.1.255.255.255.252. Oke, selanjutnya kita masuk ke router 4. Seperti sama ya konfigurasinya. Kita masuk ke interface berapa gitu di sini. Nah, ini interface yang mengarah ke router 3 itu interface G0. IP jalurnya itu adalah 30.2. Oke, kita masuk ke interface G0 lalu nyalakan shutdown, lalu kita masukkan IP jalurnya yaitu 30.30.2.255.255.252. Kita enter. Nah, sekarang kita masukkan IP untuk PC-nya. Nah, dengan yang mengarah ke PC-nya itu interface G1, kita masuk ke interface G1, kita nyalakan, masuk down, lalu masukkan IP-nya 192.1.255.255/24. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan IP juga. Oh, tadi IP gateway-nya, default gateway-nya, sekarang kita masukkan IP dari VC-nya. Kita masukkan 192.168.3.2/24. Oke, kita masukkan gateway-nya. Oke. Nah, mungkin itu saja karena persiapan kita hanya menyiapkan topologinya. Kita lanjut ke yang ke-7, yaitu kita akan mengkonfigurasi 4 router tadi secara routing static. Oke. Nah, kita sudah konfigurasi semuanya. Maka dari itu kita tinggal menambahkan konfigurasi di router satu saja dulu. Kita menambahkan IP jalurnya di sini di router 1.
menambahkan IP jalurnya dan IP router 4 yang mengarah PC router 4 nya. Kita masukkan IP root ya, rootnya kita masukkan IP jalurnya 30.0 255 255 yang mengarah lewat IP tetangganya ya, yaitu 10.2. Oke, kita masukkan IP root dari gateway dari PC dari router 4 yang mengarah ke PC, yaitu IP 192.168.1.0 dan sama saja di sininya adalah IP tetangganya, yaitu router 1, IP jalur tetangganya itu 10.10.2. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi di router 2, yaitu menambahkan IP jalur dan IP router 4 PC yang mengarah ke router 4. Kita enable configure terminal, lalu masukkan IP rootnya, yaitu 30. Kita masukkan IP root dari router 4 ya. Oke, 4 255 yang mengarah ke IP jalur tetangganya ya. Oke, kita masukkan IP router 4 192.168.1.0. Oke, kurang router 255.0 yang mengarah ke jalur tetangganya juga. Oke, nah sekarang kita konfigurasi di router 3. Sama saja ya teman-teman, seperti tadi. Masukkan IP jalur router 4 yang mengarah ke IP tetangganya, yaitu 30. Maaf ya, kita masukkan IP router 4 karena di router 3 pasti sudah ada router 30 ya, IP root 30 ya, IP jalurnya, IP rootnya. Jadi secara otomatis pasti ditambahkan, sudah ada. Kita masukkan IP dari router 4 saja, 4-nya saja ya. 1.0 255.255.0 yang mengarah ke jalur tetangganya juga. Kita enter. Nah, untuk di router 4 kita harus mengkonfigurasi dari router 1, router 2, router 3 ya. IP jalur router 1, router 2, router 3 dan IP-nya, root IP root dari semua routernya, yaitu 172, 116, dan 192.16 seperti itu. Ya, harus banyak hal harus dikonfigurasi di router 4. Oke, kita masukkan saja IP root jalur router 1 10.10.0 255 yang mengarah ke router 4. Masukkan lagi IP jalur router 2 yang sama saja ya. Masukkan lagi IP dari router satunya, IP gateway 172.116.10.0 255.255.0
30.30.31 ini sama saja ya. Oke, untuk jalurnya sama, lewat tetangganya ya. Masukkan IP dari router 2 162.10.0.55.0 nomor di router tetangga router 4 ya. Masukkan lagi IP root 192.10.10.25.25. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba kirim paket. Kita delete terlebih dahulu. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita loh, ini kenapa ini bisa file? Kita coba dulu. Tuh, ini sukses. Untuk pada PC 3 ke PC 4 itu sukses. Kita coba lagi ke PC 2 ke PC 4, sukses. Tetapi dari PC 1 ke PC 4 sukses juga ya. Nah, ini itu adalah proses learning kemudian jadi forwarding. Jadi harus tunggu terlebih dahulu ya. Nih, kita coba lagi PC 1 PC 4. Nah, sukses. Oke, sekarang kita bisa ping dari PC 4, ping IP dari PC 1. Apakah bisa? 172.168.10.2 enter. Oke, dia berhasil. Berarti sudah saling berkomunikasi ya. Nah, semuanya kita sudah konfigurasi, semuanya sudah berhasil, dan mungkin itu saja untuk pembahasan pada konfigurasi pada 4 router, konfigurasi routing static pada 4 router ya. Kemudian kita konfigurasi topologi VLAN. Nah, bagaimana jika ada VLAN-nya? Sebetulnya sama saja sih teman-teman ya untuk konfigurasinya, tapi di sini mungkin supaya teman-teman nggak bingung gimana nanti kalau kalau misalkan ada switch nih di sini, kita tambahkan switchnya yang ini, kita masukkan switch. Nah, kayak kita tambahkan PC-nya dan kita sambungkan. Oke. Nah, misalkan di sini pilannya kita masukkan pilannya, misalnya pilan 4 dan pilan 5. Oke, misalnya pilan 4 dan pilan 5. Misal IP-nya saya beri 4.44.44.1.0 ya, /24. Dan untuk pilan, oke, di sini pilan 4. Nah, untuk pilan 5, IP-nya saya beri 55.55.55.0/24. Oke. Nah, di sini untuk PC-nya teman-teman tidak usah pakai IP ya. Di sini untuk PC-nya tidak perlu IP karena kita bukan menambahkan router ya. Di sini kita menambahkan switch. Jadi kalau misalkan ada VLAN seperti ini, kita baru menambahkan sub interface. Kita konfigurasi di sub interface titik 4 misalnya. Nah, di sini kita di router 4 ya. Interface G2 yang mengarah ke switch kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke sub interface titik 4 ya. Kita konfigurasi sub interface titik 4, lalu di sini kita menambahkan IP address. Jangan lupa untuk cek solution terlebih dahulu. .1 key Q4. Oke, kita masukkan IP addressnya. IP addressnya 44 ya.
untuk VLAN 4. Nah, 4.1 255 sudah 14 ya ini teh. Oke, apa? Terus kita masuk ke interface G0/2.5. Oke. Di sini kita encapsulation buat Q5, masukkan IP address 55.1.55.0. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan DHCP ya. Kita coba pakai IP DHCP untuk VLAN 4 saja. Oke. IP DHCP pool VLAN 4. IP DHCP pool VLAN 4. Nggak boleh pakai spasi ya. Ini kita harus teliti ya. Oke, kita tambahkan networknya, IP-nya ya, titik 0 255.255.255.0, lalu masukkan default gateway atau default router, sama saja, itu titik 1. Oke, kita masukkan DNS server, lalu 8.8. Oke, sudah selesai. Kita menambahkan IP DHCP untuk VLAN 4. Sekarang kita tambahkan, jangan lupa untuk menambahkan VLAN 5 juga ya. Kita exit. Kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN 5, networknya 55.0 255.0, lalu masukkan default gateway 55.1. Jangan lupa DNS 8.8. Oke, sudah beres. Selanjutnya kita tinggal membuat VLAN di switch ya. Nah, sekarang kita membuat VLAN di switch. Kita ke CLI, seperti biasa kita ke enable configure terminal, lalu kita masukkan VLAN-nya, VLAN 4, name VLAN 4, VLAN 5. Oke, kita harus exit dulu. VLAN 5, name VLAN 5. Oke. Nah, sekarang di sini kita masuk ke interface. Kita lihat ke interface apa. Nah, interface FA0 ya. Kita harus benar-benar teliti ya. Oke, kita masuk ke interface FA01. Nah, di sini kita konfigurasi mode terang ya, agar bisa nyambung. Oke, sudah. Kita masuk ke interface 2 dan 3 untuk mode akses. Interface 2, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN misal 4. Oke, kita lanjut ke interface FA03. Nah, ini yang mengarah ke PC 5 dan itu akan dijadikan VLAN 5. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Oke,
Selesai deh. Oke, ini kita hanya menyiapkan topologinya menggunakan VLAN. Kita lanjut ke yang terakhir. Pembahasan terakhir yaitu kita akan mengkonfigurasi static routing yang menggunakan VLAN ya. Di sini kan kita sudah melakukan IP DHCP ya. Jadi teman-teman, kita di sini hanya ke desktop, masuk ke PC 0, ke desktop, ke IP konfigurasi, dan kita request melalui DHCP. Nah, ini successful ya, berarti sudah berhasil. Kita lakukan lagi di PC 5 IP DHCP. Oke, dia sukses juga, berhasil juga. Nah, ini pilihan 5, ini pilihan 4, ini pilihan 5. Oke. Nah, untuk bisa terhubung, kita melakukan routing. Di sini kita tahapannya dari router 1 dulu ya, router 2 dan router 3. Oke. Kita masukkan IP route. Nah, di sini kita harus mendaftarkan switchnya, pilannya ya, IP pilannya. 4.4.0.55.55.55.0 yang merah ke IP tetangganya, router 1 tetangganya yaitu 10.10.2. Oke. Kita saya lupa untuk global configuration. Nah, kita masuk ke menambahkan IP route dari pilannya 55.55.55.0 yang mengarah ke jalur tetangga router 1. Oke, sudah berhasil. Kita masukkan lagi untuk IP route pilan 5 sama saja untuk jalurnya ya. Kalau sudah beres ya, kita lanjut ke router 2. Oke, kita masukkan lagi seperti yang tadi di router 1 ya. Kita menambahkan IP pilannya dari switch yang mengarah ke tetangganya. Oke, di sini kita hanya mengganti ini ya, pilan 5, IP pilan 5. Oke, sudah. Kita di router 2 sudah beres. Sekarang di router 3 sama seperti yang tadi konfigurasinya. IP route 4.4.4.4.4.0 yang mengarah ke jalur tetangganya. Kita menambahkan pilan 5, IP pilan 5. Oke, setelah itu kita coba kirim paket. Ini sudah semuanya kita konfigurasi untuk routing yang ada pilannya. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 0. Oke, kita delete terlebih dahulu agar tidak pusing. PC 1 ke PC. Oke, sukses, berhasil. Kita di PC 2 ke PC 5. Intro guys. Ini kita klik lagi, sukses. Nah, sekarang kita PC 1 ke PC 5. Sukses. PC 2 ke PC 0. Oke, sukses juga. Kita delete terlebih dahulu. Kita PC 3 ke PC 5. Sukses juga. PC 4 ke PC 0. Sukses. Berarti semuanya sudah sukses, sudah berhasil. Inilah konfigurasi yang untuk konfigurasi pilan ya, routing untuk yang ada pilannya. Bedanya mungkin di sini ada tambahan untuk konfigurasi pilan dari sub interface, ataupun kalau teman-teman ingin menggunakan DHCP tinggal tambahkan IP DHCP untuk konfigurasi. Tapi untuk konfigurasi static routingnya sama saja, tinggal mendaftarkan IP addressnya atau alamat addressnya beserta next hopnya atau jalurnya. Nah, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.